Kembali dalam program Gaspol, Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama Bapak Dr. Andes Haji R. Iip Hidayat MPD. Beliau merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Pak Iip, tampaknya kita harus terus menegaskan bahwa pentingnya pemilu damai di pemilu 2024 ini. Karena kalau kita melihat tensi panas pasti akan ada seperti itu. Tetapi kalau kita lihat berkaca dari pemilu sebelumnya, meskipun panas, masyarakat bisa kembali lagi seperti itu. Tapi kalau ada juga di sisi lain yang masih tetap terbelah lah. Apakah potensi itu juga Pak Iip masih melihat masih ada juga nih? Ya, pasti Pak. Ini karena bicara dinamisasi. Kita tahu kan penduduk Jawa Barat itu paling besar, 50 jutaan. DPT-nya juga kan 35 juta. Nah, tapi kami punya keyakinan melihat dari sisi historis dan filosofi sosiologi di Jawa Barat, orang Jawa Barat tuh sebetulnya somaya hadekasema, kemudian sangat adaptif. Kenapa? Karena historis memperlihatkan pemilu dari periode ke periode itu aman dan lancar saja. Dinamisasi ada terjadi, kompleksitas terjadi. Nah, kita melihat bahwa Jawa Barat itu dibagi 3 zonasi, Kang. 3 zonasi itu Barat berarti Betawian, Bekasian, Tengah itu bicara Priangan, ya, Priangan, Kesundaannya kental, kemudian Timur lebih kepada bicara Cirebonan, Kejauhan. Itu karakter itu kita sudah petakan, Pak, sudah baca, sehingga kita terapkan juga dalam pemahaman di pendidikan politik itu. Jadi metode teorinya juga harus sama dengan karakter yang akan lebih cepat menyerapnya. Nah, itu tadi ketika di awal saya katakan bahwa orang Sunda mah silih asih, silih asa, itu kita munculkan, Pak, dan memang karakternya itu. Jadi kita mudah masuknya memberi penjelasan. Ini kenapa saya katakan demikian. Ketika kita dikpol sampai di ujung-ujung terluar itu, maksud saya yang agak jauh gitu ya, di perbatasan, ternyata mereka bisa memahami, bisa menerima. Jadi poin penting bagi saya adalah bagaimana mengangkat kearifan lokal itu menjadi poin ketika kita memberikan pendidikan politik. Itu akan lebih diterima, akan lebih masuk, dan mereka lebih paham, Pak. Maka dalam diskusi dialog juga mereka begitu terbukanya ya, tidak merasa gimana gitu, vulgar aja gitu. Tapi bagi kami itu bagus poin. Kenapa poin? Kami lebih paham lagi gitu. Itu jadi poin. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendidikan politik dari 3 wilayah tersebut ya, karena masing-masing berbeda ya, Pak ya. Cara pendekatannya seperti itu. Baik, dan masyarakat lebih mudah ketika memang mengetahui seperti apa di masing-masing wilayah pola mereka untuk berkomunikasi ataupun juga mungkin berbincang soal politik ini. Nah, kalau melihat Jawa Barat menjadi pemilih yang paling banyak nih Pak, kurang lebih 35 juta ya Pak ya pemilih yang sudah ditetapkan melalui DPT oleh KPU RI. Nah, ini melihat seperti apa keberhasilan nanti penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat ini juga akan berimbas terhadap pemilu secara nasional, Pak Iip. Ya, ketika DPT dinyatakan Jawa Barat paling terbesar di seluruh provinsi, yaitu kita 35.714.000-an, Kang. Kami memetakan dari 35 juta teh generasi Z-nya berapa itu sudah kita punya pemetaan itu. Nah, ketika bicara pemetaan, artinya ketika saya lihat data, ternyata generasi milenial paling banyak, Kang. Maka generasi paling banyak itu komunikasi harus dengan dinas pendidikan harus intens. Kenapa? SMA, SMK itu umumnya mereka pemilih pemula. Nah, maka guru PMPKN yang di sekolah itu kami sangat libatkan. Lebih bicara kepada, yaitu kembali lagi ke pendidikan. Ketika bicara pendidikan, yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Kemudian memahamkannya lebih. Nah, itu di persekolahan kita masuk juga, di kampus juga kita masuk, malah di kafe-kafe juga kita masuk untuk memberi pemahaman itu. Karena kan tempat kumpul anak-anak muda banyak di kafe. Sekarang nongkrongnya di kafe. Nongkrong di kafe juga, termasuk bartender diajak oleh kami. Mereka diberi pemahaman, mereka juga. Jadi ketika ngobrol politik mereka juga harus paham gitu. Akan lebih nyambung gitu. Ngopi-ngopi misalkan, milih mana? Nah, ketika ngomong itu dia sudah bisa memberikan itu. Jadi ngobrolnya lebih asik gitu. Jadi pemetaan itu ya
Ya, itu kita lakukan seperti itu, Kang. Oke, baik. Menarik sekali pemirsa. Jadi memang ini sudah dipetakan dari total 35,7 juta pemilih yang cukup banyak ini dengan dominasi pemilih pemula. Tadi Kesbang Pol menyatakan sudah dipetakan dan bagaimana cara memberikan pendidikan politik agar menimbulkan tadi kedamaian dalam proses pemilu 2024 ini. Pak Ip, ini tidak terasa kebersamaan kita mungkin sebetulnya saya ingin berbincang lebih banyak, tapi karena waktu terbatas, tujuan kita adalah tetap memberikan informasi kepada masyarakat dan juga tujuan untuk membuat pemilu 2024 ini menjadi pesta demokrasi, pemilu yang damai. Silahkan mungkin terakhir closing statement dari Pak Ip untuk masyarakat, untuk mengajak juga agar pemilu 2024 bisa diwujudkan secara damai. Oke, yang pertama kita harus sadari namanya pesta demokrasi. Ketika bicara pesta, itu kita harus dengan riang gembira, bahagia, Pak. Itu suasana harus diciptakan. Nah, ketika tersiapa bahagia, orang senang, ya. Yang kedua, silakan semua melakukan tugasnya masing-masing. Relawan, tim sukses, silakan dengan koridor hukum yang berlaku, lakukan itu. Kemudian ASN, PNS, Polri harus netral, lakukan itu, ya. Karena dengan masing-masing melakukan tupoksi itu, maka sesuai dengan kalau orkestra itu akan nyaman gitu, ya kan? Akan nyaman dalam pelaksanaan. Yang ketiga, mari kita jaga Jawa Barat ini oleh kita semua. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Kenapa? Perlakukan Jawa Barat itu sebagai rumah sendiri, sebagai keluarga sendiri. Jadi ketika terjadi apa-apa, pasti kita akan menjaga itu dengan baik. Jadi saya kira 3 poin itu aja, Pak. Jadi pertama, bagaimana kita menjaga Jawa Barat yang tadi, ya. Yang kedua, koridor hukum sudah jelas aturan mainnya. Yang ketiga adalah bagaimana dalam pelaksanaan ini kita semua saling menjaga, menghormati. Saling menjaga, menghormati, aturan hukum ditaati, dan juga tadi tentunya menjaga Jawa Barat itu yang paling penting, ya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji RI Hidayat MPD. Hatur nuhun, Pak Ip. Terima kasih sudah bergabung di Gaspol. Sehat terus, Pak Ip. Alhamdulillah, bismillah. Pemirsa, itu dia perbincangan kita dalam program Gaspol edisi kali ini, dan Anda bisa menyimak kembali program Gaspol tentunya setiap hari Rabu, pemirsa, hanya di iNews Bandung. Dan jangan lupa Anda bisa menyimak juga melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.